Benih Rahasia Sang Pewaris episode 92. Shira lalu menyipitkan matanya, bertanya-tanya mengapa lelaki itu datang mengunjunginya di tengah hujan deras. Aku sedang jauh dari rumah sekarang, jadi jangan repot-repot mencariku. Shira akhirnya menanggapi pesannya. Kamu di mana? Aku akan datang dan menemanimu. Kenzo menanyakan keberadaannya. Tidak perlu. Aku punya seseorang di sini bersamaku. Shira membalas pesannya dengan nada provokatif. Siapa? Gilang dan aku sedang minum teh sekarang, jawab Shira. Apakah kalian berpacaran? Tanya Kenzo. Kau boleh bilang begitu. Shira menolak menjelaskan lebih lanjut. Namun, teleponnya berdering sesaat sebelum ia menyadari bahwa itu adalah panggilan telepon. Setelah menarik napas dalam-dalam, Shira menjawabnya dan bertanya kepada pria itu. Bisakah kau meninggalkanku sendiri? Aku akan menemuimu di perusahaan ayahmu sekarang, kata pria itu. Sekarang, hujannya deras sekali, jadi kenapa kamu mau melakukan itu? Shira terkejut mendengar ucapan pria itu. Sampai jumpa di sana. Kenzo menutup telepon tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Jauh di lubuk hatinya, Shira tak kuasa menahan diri untuk berpikir bahwa Kenzo pasti sudah gila. Toh, tak seorang pun ingin basah kuyup karena hujan deras, tetapi pria itu bersikeras menemuinya di perusahaan Adam. Ayo kita kembali, Gilang. Hujannya terlalu deras hari ini, jadi kurasa kita mungkin harus mengunjungi perusahaan cabang kita lain kali, kata Shira sambil mendongak untuk melihat Gilang. Apa? Kita kembali ke kantor sekarang? Gilang tercengang. Ya, aku siap membayar. Shira menyelesaikan kalimatnya dan mulai membayar tagihan sebelum Gilang sempat menghentikannya. Karena itu, Gilang hanya bisa kembali ke kantor bersama Shira sambil bertanya-tanya mengapa wanita itu tidak mau terus menunggu sampai hujan berhenti di kafe. Pada saat yang sama, Shira menatap hujan di luar jendela. Tahu bahwa jalan di depan mereka hampir tidak terlihat, tidak peduli seberapa cepat wiper kaca depan bekerja. Karena itu, dia yakin Kenzo akan tiba di perusahaan ayahnya dalam waktu sekitar setengah jam. Saat memikirkan itu, dia mengiriminya pesan teks dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Tetaplah tenang, Kenzo. Sekarang hujan deras dan terlalu berbahaya untuk mengemudi. Namun, pesan Shira tidak ditanggapi karena pria itu tidak merespons. Oleh karena itu, Shira tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap keselamatan pria itu sambil menegurnya dalam hati karena telah membuatnya khawatir. Kau sakit, Kenzo, jadi mengapa kau tidak tinggal diam dan beristirahat saja? Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di Nugraha Construction, dan Shira menyuruh Gilang untuk kembali ke kantor dan dirinya menunggu di lobi. Sementara itu, Gilang dapat menebak siapa yang ditunggu Shira karena ia bertanya-tanya apakah Kenzo benar-benar akan datang menemuinya meskipun hujan deras. Lagi pula, ia akan menertawakan kesengsaraan Kenzo jika sesuatu terjadi padanya di jalan. Sementara itu, Shira melihat keluar jendela dengan cemas karena tidak melihat ada mobil di sana. Namun, 15 menit kemudian, dia melihat sedan hitam melaju ke arahnya di tengah hujan. Saat pandangan perlahan menjadi lebih jelas, Shira dapat mengenali Rolls-Royce Phantom milik Kenzo dan menghela napas lega hingga dia menyadari ada truk yang diparkir di lobi tidak lama setelah truk itu diturunkan. Karena itu, Kenz tidak dapat menyetir ke dalam gedung dan tidak memiliki cara untuk memasuki lobi tanpa basah kuyup. Oleh karena itu,
Shira dengan cemas mencari pengemudi untuk menyuruhnya memindahkan truk, tetapi melihat lampu depan mobil pria itu padam di tengah hujan. Kemudian, Kenzo berlari ke arah gedung tanpa membawa payung, membuat Shira gelisah saat ia bergegas melewati pintu dan disambut oleh penampilan pria itu yang basah kuyup. Pada saat yang sama, Kenzo senang melihatnya karena ia telah menunggunya dengan cemas meskipun penampilannya berantakan. "Kenapa kau datang ke sini? Apa kau tidak tahu kalau di luar sedang hujan deras?" Shira menceramahi pria itu. Namun, Kenzo bereaksi dengan tersenyum, menatapnya dengan ekspresi lembut di wajahnya saat air menetes di rambutnya. "Bahkan jika itu membahayakan hidupku, aku akan melakukan apa saja hanya untuk melihatmu." Shira lalu mengambil tisu dari tasnya dan menyeka rambut basah pria itu, serta tetesan air di bahunya. Tiba-tiba, ia merasakan lengan pria itu melingkari pinggangnya sesaat sebelum ia mendapati dirinya dalam pelukan erat pria itu. "Kamu?" Shira dengan marah menatap Kenzo. "Setelah semua hal kejam yang kamu katakan padaku, kamu masih tidak bisa menyangkal bahwa kamu peduli padaku." Kenzo menatapnya lekat-lekat. "Tidak." Shira mengalihkan pandangan dengan perasaan bersalah. "Iya." Kenzo mengecup kening wanita itu, tidak peduli jika ada orang di sekitar mereka. Di sisi lain, Gilang tengah menonton di balik pilar dengan mata tertuju pada pria dan wanita itu selama interaksi mesra mereka di lobi, mengepalkan tangannya tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang juga tengah mengawasinya dari belakang. Ternyata Livy tidak sengaja berpapasan dengan Gilang dan melihat tatapan cemburu Gilang saat mengintip Kenzo dan Shira. Karena itu, ia segera menghampiri Gilang dan mencengkeram lengannya, membuatnya terkejut saat ia menyeretnya ke tangga tepat di sebelah mereka. Setelah menutup pintu di belakangnya, Livy terkekeh pelan dan berkata, "Kamu tampak cemburu, Gilang. Tetapi apakah kamu pikir saudara perempuanku akan repot-repot melihat orang sepertimu? Dia orang sombong yang hanya tertarik pada pria kaya dan tampan seperti Kenzo." "Apa yang Anda bicarakan, Nona Livy? Aku tidak begitu paham." Gilang menolak mengakui perasaannya. Namun, Livy telah menyaksikan reaksi sebelumnya. Ia menjawab, "Kau lihat betapa manisnya kakak perempuanku dan Kenzo di sana, bukan? Namun, kau dan aku sama-sama tahu bahwa kau tidak akan pernah bisa mengambil Shira dari Kenzo." Mendengar perkataan wanita itu, Gilang merasa cemburu namun tak berdaya. Lagi pula, ia tidak punya pilihan selain mengakui perasaan Shira kepada Kenzo, dilihat dari simpati yang ditunjukkan Shira kepadanya karena menemuinya di tengah hujan meskipun menolak mengangkat teleponnya di kafe tadi. "Apalagi yang bisa kusebut kalau bukan cinta?" Livy tiba-tiba mendekati pria itu, meraih lengannya sambil menatapnya malu-malu. "Shira dan aku sama-sama saudara perempuan dari keluarga Nugraha, jadi mengapa kau tidak mempertimbangkan untuk berkencan denganku, Gilang? Lagi pula, kupikir aku bisa menjadi pacar yang baik sama seperti kakakku. Mari kita bersikap sopan, Nona Livy." Gilang menggigil saat itu juga. Meski begitu, Livy tidak melepaskan tangannya dari Gilang. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di leher Gilang dengan cara yang menggoda sambil menempelkan wajahnya di bahunya. "Kakakku mungkin tidak tahu bagaimana menghargaimu, Gilang, tetapi aku tidak seperti dia. Bagiku, kamu hanyalah tipe pria yang aku kagumi dan hormati." Gilang terus menatap Livy, seolah berpikir tentang apa yang harus dilakukannya dengan langkah selanjutnya. Lagi pula,
Dia tahu bahwa dia tidak akan punya kesempatan untuk mendekati Shira sama sekali dengan Kenzo di sisinya. Tetapi sekarang setelah Livy mendekatinya, dia mulai melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Nona Livy, aku hanya pria biasa tanpa sesuatu yang layak dikagumi, jadi aku bertanya-tanya apa yang membuatmu begitu menyukaiku. Gilang mendesah. Aku tidak seperti kakakku yang hanya ingin menikah dengan pria kaya. Aku, di sisi lain, lebih suka mempercayai perasaanku sendiri saat memilih tuan yang tepat. Livy kemudian menatap Gilang dengan menggoda. Gilang, kau benar-benar tipe yang aku suka. Mendengar perkataan wanita itu, Gilamek merasa seakan ada sengatan listrik yang mengalir di sekujur tubuhnya. Meskipun Livy tidak dianggap cantik seperti kakaknya, Gilang yang sifatnya sebagai laki-laki mengalahkan akal sehatnya, tidak dapat menolak rayuannya. Sementara itu, Shira, yang masih berada di lobi, mendorong Kenzo ke samping setelah menyeka air dari tubuhnya dan berkata, "Pergilah begitu hujan reda." Baiklah. Kenzo mengangguk patuh. Ayo, kita ke ruang tamuku. Di luar dingin sekali. Shira mengajak pria itu ke atas. Begitu mereka berdua tiba di tempat yang lebih hangat, Kenzo melepas mantelnya dan memperlihatkan kemeja gelap yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang berotot di baliknya. Namun, Shira mengalihkan pandangannya seolah-olah dia mencoba menolak sesuatu. Faktanya, dia mencoba menolak aura menawan dan maskulin pria itu jauh di dalam dirinya agar dia tidak semakin jatuh cinta padanya. Pada saat itu, Gilang mengetuk pintu dan masuk ke tempat itu meskipun tahu Kenzo ada di sekitar. Dia akan dengan sengaja merusak momen pribadinya dengan Shira. Bagaimanapun, Livy hanyalah pengganti baginya karena Shira masih wanita yang dicintainya. Meskipun demikian, kehadiran Gilang telah membuat wajah Kenzo berkerut saat dia segera memeluk Shira sementara Shira membuatkannya teh. Sebelum Shira sempat selesai membuatkan teh untuknya, ia kehilangan keseimbangan dan duduk di pangkuan pria itu dengan kantong teh masih di tangannya. Tepat saat Shira hendak menceramahinya, ia melihat tatapan dingin di mata pria itu sebelum ia segera menyadari bahwa kehadiran Gilanglah yang membuatnya gelisah. Oke, kurasa begitulah sifat pria. Mereka tidak bisa menoleransi orang lain yang menginjakkan kaki di wilayah mereka. Itulah sebabnya pria ini mencoba menegaskan dominasinya. Anda sudah di sini, Tuan Wiharja. Gilang menyapa Kenzo dengan takut-takut. Aku akan tinggal di sini dan menemani Shira. Kamu dapat melanjutkan pekerjaanmu sekarang, Tuan Gilang, kata Kenzo dingin kepada Gilang. Baiklah. Gilang tersenyum, wajahnya menjadi gelap saat dia berbalik. Tampaknya Kenzo benar-benar tidak peduli dengan kehadiranku. Tak lama kemudian, Shira bangkit dari tempat duduknya dan mengingatkan pria itu agar berperilaku baik. Jangan nakal lagi selama di sini. Aku tidak ingin terjebak dalam situasi mesra-mesraan denganmu. Ada apa dengan itu? Apa kau khawatir Gilang akan cemburu? Gerutu Kenzo dengan nada kesal. Gilang hanyalah seorang karyawan di perusahaan ayahku. Itu membuat kami tidak lebih dari sekadar rekan kerja, Shira menjelaskan sendiri. Meskipun Kens percaya pada wanita itu, harga diri dan kecemburuannya tidak mengizinkannya untuk berdiam diri dan melihat pria manapun mendekati Shira. Tak lama kemudian, ia berpura-pura batuk dan menatap wanita itu, mencoba merasakan kekhawatirannya tepat saat wanita itu berbalik dan menatap matanya. Jangan khawatir, aku sudah minum obat hari ini. Kenzo meyakinkan Shira bahwa ia hanya menderita flu, yang terus berlanjut karena kurang istirahat.
Tak lama kemudian, Shira menuangkan teh hangat untuknya dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya pewaris nenekmu, jadi kamu harus menjaga dirimu baik-baik, belum lagi dia sudah berusia senja." Sementara itu, Kenzo tidak senang ketika melihat wajah Shira yang dingin meskipun dia masih peduli dengan keluarganya. "Jangan salahkan nenekku, Shira. Akulah yang harus disalahkan." Kenzo mencoba memikul semua tanggung jawab. "Apakah aku harus menyalahkan anak berusia 6 tahun atas kejadian saat itu? Tidak. Sebagai seorang ibu dengan seorang putra, Shira dapat berempati dengan Kenzo yang lebih muda dan memahami ketakutan yang menyiksanya. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi saat itu?" Kenzo menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, nenekku mencari bantuan dari banyak psikiater dan ahli hipnotis untukku saat itu." Kenzo memejamkan matanya begitu ia menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah berusaha menemukan kembali ingatan yang hilang dalam benaknya. Mata Shira sedikit melebar sebelum dia meraih lengan pria itu. "Cukup. Maaf. Kalau saja aku bisa mengingat sesuatu, mungkin aku akan tahu apa yang terjadi saat itu." Kenzo mendongak dengan ekspresi minta maaf. Tak lama kemudian, Shira teringat kembali kata-kata ayahnya, mengingat ibunya pernah didesak untuk menyelamatkan nyawa yang tak berdosa karena situasi yang mendesak. Lagi pula, ia tahu ibunya tidak akan tinggal diam dan menonton saat seorang anak berusia 6 tahun hendak dicelakai. Yakin bahwa setiap orang punya naluri untuk melindungi yang lemah, ia yakin ibunya juga termotivasi oleh alasan yang sama sebelum ia mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan nyawa yang tak berdosa. "Aku tidak menyalahkanmu dan nenekmu." Meskipun demikian, Shira tidak dapat meyakinkan dirinya untuk melupakan masa lalu karena kata-kata Ruben membuatnya sadar bahwa ia tidak akan pernah jatuh cinta pada Kenzo. Bagaimanapun, ia tidak dapat melupakan fakta bahwa Kenzo secara tidak langsung telah menyebabkan kematian ibunya, yang membuatnya tidak dapat jatuh cinta padanya karena ia pikir tidak adil bagi mendiang ibunya jika ia melakukan itu. "Kita bisa berteman," kata Shira. Sementara itu, Kenzo merasa kesal dengan jawaban Shira, menganggapnya ironis karena beberapa saat yang lalu dia hanya mencoba menghiburnya. "Teman? Nggak mungkin. Aku nggak akan pernah menerima hubungan kita sebagai teman. Yah, kurasa teman bisa menjadi kekasih dan menikah satu sama lain nanti." "Tidakkah kau berpikir begitu?" Kenzo menegaskan maksudnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.